Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Para soimin dan soimah, ini kalau bapak-bapak ini para soimin, para soimah ya. Jadi soimah itu bukan artis, orang yang berpuasa ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-10 mungkin bapak-bapak ya. Kalau saya mohon maaf, saya hari yang ke-11. Jadi bukan mendahului start ya, tapi ini saya kira dinamika. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian tentang Fathul Qulub. Saya sudah jelaskan beberapa pertemuan yang lalu seputar makna Fathul Qulub ya. Dia bisa berarti membuka hati ya. Tapi juga bisa diartikan kemenangan hati atau kemerdekaan jiwa. Itu karena itu ada al-fathu, Futuh Makkah ya. Bahkan konon Jakarta itu semula dari bahasa Al-Quran, Fatham Mubina. Kemudian secara terminologi ini sekedar mengingatkan kembali, Fathul Qulub itu adalah kegiatan intinya tilawah, membaca. Kalau membaca dalam arti huruf dan muthala'ah, menelaah nas Al-Quran dan As-Sunnah dengan tema tertentu melalui 3 pendekatan. Pertama bayani, yang kedua burhani, dan ketiga irfani. Kemudian ya dengan kata lain program ini merupakan tadarus ya. Tadarus dalam arti yang sebenarnya. Ini program tadarusnya sampai 10 tema, yaitu penguatan ruhiyah, kemudian teguh memegang akidah, disiplin beribadah, tradisi intelektual, keteladanan, beramal saleh, memperbanyak kawan, siap berjihad, idealisme ya. Di bagian ke-10. Kita sudah tadarus di awal, yaitu dengan surat Asy-Syam ayat 7 sampai 10. Dan kita sudah menjelaskan bahwa dari surat Asy-Syam ini setidaknya ada tiga kecenderungan manusia. Jadi ketika manusia takwa lebih dominan terhadap fujur ya, maka lahirlah yang disebut namanya nafsul mutmainnah. Namun ketika 50-50 seimbang antara takwa dan fujur dan kecenderungannya mengikuti logika akal, maka itu disebut namanya an-nafsul lawwamah. Tapi ketika kecenderungannya fujur lebih dominan dari takwa, maka lahirlah dalam jiwa manusia yang disebut namanya an-nafsul amarah ya. An-nafsul amarah ini sudah kita kaji pada pertemuan lalu. Pagi ini kita akan tadarus dengan ayat yang kedua, yaitu meneguhkan akidah.
Ini dengan surah Al-Baqarah ayat 177. Mari kita baca dulu bersama-sama ya, supaya setiap huruf yang kita baca itu juga menghadirkan pahala yang utama di bulan suci ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Kita bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa birriqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina bil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Laisal birra, laisa itu kalau dalam ilmu nahu itu termasuk akhwatu inna ya, saudara inna ya. Karena itu ketika dia masuk ke dalam isim kata benda, maka kata benda yang dimasukkannya itu harus difathahkan. Maka dibaca laisal birra ya. Bukanlah albir itu. Jadi maknanya itu hampir sama dengan inna, menegaskan. Bukanlah albir itu, nah ini yang akan menjadi kajian utama, kata kunci kita hari ini, kata albirru. Albirru itu ada yang mengatakan berasal dari kata barra, ya birru birran. Ya. Albir. Albir itu kalau secara etimologis maknanya ismun jami'un. Jadi satu nama yang menghimpun, yang mengumpulkan. Ismun jami'un. Satu nama yang menghimpun, yang mengumpulkan likulli khairin, untuk semua kebaikan. Itu albir ya. Jadi satu nama, satu frase atau satu diksi ya, satu ungkapan ya, yang menghimpun segala kebaikan. Artinya meliputi kebaikan agama, kebaikan dunia ya, kemaslahatan dunia, juga kemaslahatan akhirat. Itu albir. Karena itu maka albir ini bisa dimaknai sebagai salah satu ungkapan yang di dalamnya terkandung inti ajaran Islam. Terkandung inti ajaran Islam. Itu albir. Nah, dari kata albirru ini lalu berkembang istilah-istilah lain yang populer. Seperti birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua, di mana secara moral, secara akhlak ini merupakan amal ibadah yang paling utama. Satu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali afdal? Amal apakah yang paling unggul? Kata Rasulullah, pertama, as-salatu ala waqtiha.
salat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Maka ada seorang sahabat yang walaupun secara face to face ia tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tetapi secara spiritual ya, ia sangat dekat dengan Nabi. Salah satu amal utamanya adalah dia sangat menonjol berbakti kepada kedua orang tuanya. Namanya Uwais Al-Qarni. Ya, ada sahabat Uwais Al-Qarni. Sampai ketika berkunjung ke kampung halamannya, Sayyidina Umar itu diamanahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya ia bersilaturahmi, ziarah, ya, supaya ia ziarah ke Uwais Al-Qarni dan minta didoakan kepada orang itu. Bayangkan ini ya, luar biasa. Nah, ini birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian dari kata albirru juga populer istilah yang dekat dengan haji. Ya, jadi puncak ibadah haji itu disebut namanya al-hajjul mabrur. Ya. Mabrurun itu isim maf'ul, mabrurun itu dari kata birru. Mabrurun ya, sesuatu yang dinilai baik, dinilai utama ya. Al-hajjul mabrur. Haji mabrur laisa lahul jaza'u, tidak ada balasan yang layak baginya illal jannah, kecuali surga. Nah, maka ketika Rasulullah menjawab pertanyaan tadi, yang ketiganya ada yang mengatakan al-hajjul mabrur, ada juga dalam riwayat lain al-jihadu fisabilillah. Ya, jihad di jalan Allah. Karenanya maka kita juga selalu berdoa seperti yang dituntunkan dalam Al-Quran, agar kapanpun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mohon agar diwafatkan bersama al-abrar. Ya. Watawaffana ma'al abrar. Al-abrar itu adalah golongan para kekasih Allah, yaitu golongan para nabi, golongan para siddiqin, golongan para syuhada, dan golongan para solihin. Itu adalah al-abrar. Maka kita selalu berdoa watawaffana ma'al abrar. Nah, inilah sekelumit makna al-birru. Ya. Laisal birra, bukanlah albir itu, maka kalau dalam terjemah Departemen Agama itu albir diartikan kebaktian. Bukanlah albir itu antuwallu, bahwasannya kamu sekalian menghadapkan wujuhakum, wajah-wajah kalian. Ini wajah-wajah. Ini jamak dari kata wajhun. Ya. Jadi seringkali potret diri kita itu direpresentasikan dengan kata wajah. Ya. Ada doa iftitah yang mungkin dibaca oleh sebahagian kita. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Nah, di situ menggunakan kata wajah. Jadi wajah itu merupakan representasi, ya, representasi bagi kepribadian seseorang. Jadi mewakili integritas kepribadian seseorang. Karena itu di sini yang disebutkan wajah. Antuwallu wujuhakum. Ya, maka konon katanya pernah ada seseorang non-muslim, ya, itu bertanya kepada Kiai Haji Agus Salim kalau tidak salah itu. Ya, itu Islam itu kok tidak logis amat katanya. Itu masa ketika yang berdosa punten, ya,
Ketika yang berdosa pantat, tapi yang dibasuh apa? Muka gitu ya, yang dibasuh muka. Maka dibalikan oleh Kiai Agus. Kalau misalnya pantat mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan kentut, ya, maka yang malu siapa? Yang malu wajah, ya. Jadi representasi, ya. Jadi itulah kalau dalam istilah ilmu balaghah ini disebut namanya majaz mursal. Majaz mursal. Jadi ungkapan di mana yang disebutkan sebahagian tetapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Ya, min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Ya. Itu ya. Yang dimaksudkan keseluruhan tapi yang ditampilkan adalah sebahagian. Nah, hakikat albir itu bukan hanya engkau menghadapkan wajah-wajah kalian qibalal masyriqi ke arah timur. Masyriq itu tempat terbit matahari. Maka lalu kita mengenal apa yang disebut namanya sholat isyraq. Itu dari kata masyriq, ya. Itu masyrikun. Itu isi makan, ya, masyriq. Wal maghrib, dan maghrib. Maghrib itu artinya tempat atau saat, ya, di mana tenggelam matahari. Ghurubus syams, ya, waktu terbenam matahari. Maka disebut namanya disebut namanya barat, ya. Nah, bukanlah engkau menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Jadi kalau timur dan barat itu bisa diartikan juga isim zaman kalau kata benda menunjukkan waktu. Qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra, akan tetapi hakikat albir itu man amana billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir, wal malaikati, dan iman kepada para malaikat, wal kitabi, dan iman kepada kitab suci, wan nabiyyin, dan iman kepada para nabi. Nah, artinya di sini hakikat keimanan albir itu adalah memiliki kemantapan kita terhadap sendi-sendi utama dari rukun iman. Tapi di sini yang disebutkan hanya 5, ya. Dan memang saya kira di dalam Al-Quran itu secara eksplisit tidak disebutkan sampai 6. Ya, jadi yang disebutkan itu bahkan ada yang 4, ada yang 5. Kalau di akhir surat Al-Baqarah itu disebutkan mungkin di situ 4 kalau tidak salah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wal kitabi wa rusulihi, ya. Wa rusulih la nuparriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Jadi secara eksplisit di sini disebutkan 5, yaitu man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Jadi yang tidak disebutkan secara eksplisit yaitu rukun iman yang ke-6, yakni iman kepada qada dan qadar, ya, pada qada dan qadar. Nah, itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang dikenal namanya hadis Jibril, yang merupakan dialog berupa pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Di sini dijelaskan, ya. Jadi inilah makna rukun iman kepada qada dan qadar. Saya menduga kenapa
iman kepada qada dan qadar itu tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam kitab suci Al-Quran. Tapi itu dinyatakan dalam hadis. Karena iman kepada qada dan qadar itu adalah wujud keimanan yang paling realistis dalam kehidupan kita. Ya. Jadi iman yang paling realistis, yang paling dirasakan dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana kita dihadapkan pada kenyataan-kenyataan, dihadapkan pada realita-realita, keterbatasan-keterbatasan. Ya, iman kepada qada dan qadar. Nah, di situ. Dan di bulan suci Ramadan ini, ya, kita diberikan peluang yang sangat luar biasa. Peluang di mana kita bisa menentukan arah, ya. Bisa meluruskan kembali kompas kehidupan takdir kita, ya, itu di bulan suci Ramadan ini. Yaitu dengan apa? Dengan berupa amalan, yakni amalan di malam qadar. Maka di situ disebut namanya Lailatul Qadri, ya, malam qadar. Malam di mana seorang hamba itu diberi kesempatan oleh Allah untuk menentukan kembali kompas kehidupan takdirnya, ya, yang mungkin semula mengarah kepada sesuatu yang buruk, itu maka dengan ibadah, dengan zikir, dengan doanya ia bisa berubah, ya, itu ke arah yang jauh lebih baik. Jadi maka disebut Lailatul Qadri, ya. Itu iman kepada qada dan qadar, ya. Ini disebutkan di dalam hadis. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, namun keimanan itu tidak hanya bersifat transenden, tidak hanya bersifat wacana atau sesuatu berupa ilmu saja, melainkan keimanan itu esensinya, itu otentifikasinya, ya, itu harus dibuktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terutama yaitu iman, buktinya itu adalah wa'atal mal ala hubbihi, yaitu kesediaan untuk memberikan harta yang dicintai. Kepada siapa? Prioritas pertamanya zawil qurba, karib kerabat. Wal yatama, prioritas yang kedua wal yatama, yaitu anak-anak yatim. Wal masakina, kemudian yang ketiga orang-orang miskin. Wabnas sabil, dan yang keempat ibnus sabil. Wasailina, dan kepada kelompok para peminta-minta. Jadi mereka tidak punya peluang untuk mendapatkan rizki dan penghidupan, ya, tidak punya alternatif lain kecuali terpaksa harus meminta-minta, ya. Wasailina wafir riqab, dan membebaskan hamba sahaya. Jadi ini ibadah harta. Tapi ibadah harta yang disebutkan di ayat ini penekanannya lebih kepada ibadah harta yang bersifat sunnah. Jadi ibadah harta itu ada dua, segaris besar ada dua, yaitu ibadah harta yang sifatnya wajib, ada ibadah harta yang sifatnya sunnah. Nah, maka di ayat berikutnya disebutkan tentang ibadah harta yang wajib. Wa aqamas shalah, dan mendirikan salat, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat, ya. Menunaikan zakat. Nah, ini tentang zakat ini, ya. Kemarin sore saya berdiskusi dalam sebuah halaqah, ya, berbicara tentang zakat. Itu baik secara ini mendiskusikan tentang zakat, baik secara fikih maupun secara regulasi. Ternyata di lapangan itu sangat dinamis, ya. Kalau Bajnas itu menetapkan nisab zakat itu, ya, misalnya zakat profesi
Itu nisabnya yaitu ketika seorang muslim memiliki harta ya selama 1 tahun itu mencapai jumlah senilai 85 gram emas. Nah, tetapi di situ tidak disebutkan secara spesifik emasnya emas berapa karat. Ya. Nah, ternyata setelah dikonversikan 85 gram emasnya itu sekitar 90 sekian juta. Sehingga kalau dibagi 12 itu maka seseorang sudah wajib mengeluarkan zakat, mengeluarkan 2,5%. Itu kalau dia sudah mendapatkan penghasilan per bulan 7,5 juta, sekitar 7,5 juta. Ya. Itu kalau dihitung demikian. Tapi setelah ditelaah menurut kajian fikih lebih seksama ya, itu ternyata yang dimaksud standar emasnya itu bukan standar emas 14 karat ya. Tetapi standar emasnya 24 karat minimal. Bahkan kalau dalam kajian fikih para ulama itu emasnya emas murni. Ya, emas murni ya. Emas murni itu harganya mungkin sekarang sudah lebih dari 3 juta. Sudah 3 juta. Tapi kalau dirata-ratakan setahun dengan fluktuasi harga emas itu dirata-ratakan itu sekitar 2 juta lah. Sekitar 2 juta. Karena itu maka kalau diukur standarnya dengan emas murni ya, dengan emas murni maka nisab seseorang itu diperkirakan di atas 100 juta ya, atas 100 juta. Jadi ini ibadah harta yang sifatnya wajib, wa ataz zakah ya, dan menunaikan zakat. Kemudian wal mufuna bi ahdihim, dan orang-orang yang selalu memenuhi orang-orang yang memenuhi bi ahdihim terhadap janji-janji mereka, idza ahadu, apabila mereka berjanji. Jadi indikator ya seorang yang disebut namanya albirru itu yang sampai kepada kebajikan yang hakiki, yaitu mereka yang berkomitmen di dalam kehidupannya. Ini sama seperti yang diutarakan di surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 6 kalau tidak salah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di situ ada ayat walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya, yaitu orang-orang yang menjaga amanat-amanat dan janji mereka. Ini hampir sama maknanya. Wal mufuna, yaitu orang-orang yang selalu memenuhi janji-janji bi ahdihim terhadap janji-janji mereka, idza ahadu, apabila mereka berjanji. Kemudian yang berikutnya yang disebut hakikat albir itu adalah wassabirina, yaitu orang-orang yang sabar. Ya, dan puasa itu salah satu didikan utamanya ya. Itu disebutkan oleh, kalau saya mengutip penjelasan dari Syekh Jabir, itu puasa itu yaitu yu'awwidus sabra wa yuqawwi alaih, kata Syekh Jabir itu, supaya kita semakin terbiasa hidup di dalam kesabaran ya, yu'awwidus sabra. Supaya sabar itu menjadi habit ya, menjadi pembiasaan, menjadi habitual, pembiasaan. Jadi sabar itu menjadi kebiasaan, menjadi sifat ya, menjadi pembiasaan. Tapi tentu kesabaran di sini yang harus dimaknai secara benar ya. Berulang kali saya sampaikan ini, sebab tidak sedikit di antara saudara kita yang memahami keliru tentang sabar. Di mana ada orang yang mengatakan bahwa orang sabar itu identik dengan orang yang lemah, orang yang payah, orang yang tidak berdaya, itu jalmi anu elehan. Itu sabar itu. Karenanya maka
tidak heran kalau sebagian mereka ada yang berkata, jelema anu sabar mah tara kabagean. Nah, itu parah sekali itu ya. Padahal sejatinya justru orang yang sabar itu adalah orang yang kuat ya. Habsun nafsi, kuat mengendalikan diri ya. Untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah dan untuk menahan diri tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Itu esensi sabar itu. Ya, justru orang yang kuat, orang yang sabar itu, bukan orang yang lemah. Karena itu maka aktualisasinya dalam kehidupan, orang yang sabar itu pertama as-sabru fi ta'ah, sabar dalam ketaatan. Yang kedua as-sabru anil maksiat, sabar dalam menghindari, menjauhi kemaksiatan ya. Contoh yang paling ideal salah satunya adalah Nabi Yusuf ya. Bagaimana ketika Nabi Yusuf ya begitu kuatnya dia menahan diri untuk tidak larut dalam kemaksiatan. Padahal secara naluriah sebetulnya dia punya hasrat ya, punya hasrat. Al-Qur'an yang mengungkapkan demikian. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, dan sungguh benar-benar sang wanita yang menggodanya itu punya hasrat yang sangat kuat. Demikian juga Nabi Yusuf sama. Ya. Nah, tapi Nabi Yusuf ketika itu kenapa ia diselamatkan oleh Allah? Dikatakan walau an ra'a burhana rabbi. Ya. Seandainya dia tidak melihat burhan, bukti. Ya, burhan itu bukti yang sangat kuat dari petunjuk dari Rabbnya, dari Tuhannya, maka Nabi Yusuf diselamatkan. Jadi as-sabru anil maksiat. Tapi catatan pentingnya adalah orang yang mampu bersabar dari maksiat ini, maka dia kehidupannya akan sukses baik di dunia maupun di akhirat. Nabi Yusuf itu simbol kesuksesan ya. Beliau seorang yang memiliki segala kesempurnaan. Itu penampilan fisiknya memang tampan ya. Beliau juga orang yang populer, karirnya sangat bagus ya gitu. Bahkan mencapai karir yang tertinggi dan ia selamat ya, selamat. Jadi ini as-sabru anil maksiat. Kemudian yang paling ditekankan di ayat ini adalah was-sabirina fil ba'sa. Ini yang disebut namanya as-sabru fil musibah ya. Itu as-sabru fil musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Atau dalam surat Al-Baqarah ayat 155 kalau tidak salah itu ya, yang disebut namanya menghadapi bala ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Bala itu artinya ujian ya, ujian. Dan kalau seseorang itu lulus diuji berarti dia tandanya akan naik kelas ya. Akan naik kelas dalam hidupnya, derajat kehidupannya ya, derajat kehidupannya. Wasabirina fil ba'sa, yaitu orang-orang yang sabar fil ba'sa. Apa itu ba'sa? Ba'sa itu ada yang mengartikan, kalau ahli tafsir mengartikan ba'sa itu syadidul faqri ya, kepakiran yang amat sangat ya. Kalau bahasa kitanya melarat ya, kesabaran di dalam kemelaratan. Ini Masya Allah ya. Ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira masa lalu masing-masing pernah mengalami saat-saat di mana kita berada dalam titik yang sangat memiliki keterbatasan ya. Dan kalau di bulan suci ini mengenang kembali tentang masa-masa itu ya, maka seketika akan tumbuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Pasti dalam perjalanan hidup itu setiap orang kalau kita putar ulang ya, rewind ya, ini perjalanan kehidupan kita pernah mengalami masa-masa di mana kita ya mendapatkan hal seperti itu ya. Saya sedikit ingin cerita pengalaman para mitra. Dan dulu saya ini saya sering menyebut
dulu saya itu pria musola. Pria musola. Kemudian naik pangkat sedikit, James Bond, jaga masjid dan kebon. Ya. Nah, satu ketika saya mau sidang skripsi, ya, itu saya punya bekal terakhir itu kalau tidak salah 50.000 rupiah, ya. Mau berangkat sidang, uang yang 50.000 rupiah itu ternyata tiba-tiba menghilang. Ya, itu. Masya Allah ini. Saya bingung itu harus sidang. Dan itu posisi saya waktu itu sedang berada di Antapani. Ya. Tapi nggak usah saya ceritakan Antapaninya di mana. Ya. Dari situ kemudian saya berikhtiar. Saya minjam kepada tetangga. Ya, minjam tetangga. Alhamdulillah saya diberi pinjaman itu 10.000. Kemudian diantar itu sampai ke Sukamiskin, ke arah Angkot ke sana. Itu oleh putra dari tetangga kami itu. Kemudian saya naik angkot, alhamdulillah sampai di kampus dan bisa sidang yang 10.000 itu utuh. Ya. Karena tidak ada kembalian dari tukang angkot. Iya. Kemudian pulang, alhamdulillah sidang selesai dan dapat nilai B. Mengapa? Karena surat yang ini surat keterangan penelitian itu rupanya ketinggalan. Ya, jadi legalitasnya agak ya udahlah saya menyerah itu ya. Saya menyerah. Tapi sesudah itu saya mendapati satu pengalaman luar biasa. Tiba-tiba ada seseorang mencari saya di markas James Bond saya itu, ya, mencari saya itu ada seseorang menitip katanya, menitip zakat itu saya mau menitip, saya dapat titipan dari Pak Anu, tinggalnya di Pematang Siantar, jauh sekali. Pematang Siantar, titip zakat katanya, tolong sampaikan ini kepada, tapi saya ingin memberikannya kepada guru ngaji, gitu ya, guru ngaji itu. Saya tanyakan itu, ya, ini benar ini untuk saya, gitu. Itu, itu rupanya, iya benar ini katanya, ini instruksinya seperti itu katanya, ya. Itu dari seorang perwira, Pak, itu ya, seorang perwira pada saat itu. Subhanallah, rupanya diganti oleh Allah yang hilang 50.000 itu, ya setidaknya sampai 10 kali lipat, ya, 10 kali lipat, sehingga dengan bekal itu saya bisa sidang ketika itu bisa wisuda, bahkan traktir keluarga. Luar biasa, ya. Subhanallah. Jadi itu pengalaman para mitra, ya. Kita semua pasti mengalami masa-masa seperti itu, ya. Pak DKM saya kira pasti, apalagi ketika sedang berada di suasana situasi belajar di luar negeri. Pasti setiap bapak-bapak, ibu-ibu mengalami masa-masa wassabirina fil ba'sa. Dan ini ketika kita merenungkan kembali pengalaman ini, akan semakin tumbuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba di bulan Ramadan ini kita riwayat. Ini wassabirina fil ba'sa wadh-dharra. Yang kedua sabar wadh-dharra, yaitu sabar dalam keadaan madarat. Ya, itu darurat. Darurat karena apa? Mungkin karena sakit. Ya, karena sakit itu darurat karena keterbatasan. Ini hampir obrolan bapak-bapak, ibu-ibu kalau sudah ketemu pasti tema obrolan yang utamanya tentang apa? Tentang macam-macam keluhan penyakit. Ya. Macam-macam keluhan penyakit, duka raos itu, duka raos iya, ya, itu pasti tema obrolan itu tentang hal itu dan cerita tentang pengalamannya. Tapi sesungguhnya tidak ada setiap orang pun yang benar-benar sempurna, ya. Cerita kawan saya, Kang katanya, jangan kecil hati dengan penyakit kita. Saya punya kawan itu perfect segala sesuatunya, ya, gitu.
perfect salah satunya. Itu karirnya, bahkan ia sempat menjadi seorang petinggi yang menentukan arah reformasi ya itu negeri ini itu. Tapi ternyata ia juga punya kekurangan secara fisik gitu. Itu kata kawan saya, apa kekurangannya itu? Kekurangannya katanya dia agak budak terang budak ya. Itu jadi ya itulah, nggak ada manusia yang sempurna. Wasabina bil ba'sa'i wad-dharra. Ya, karena itu maka satu hal yang harus kita akui itu adalah mengakui keterbatasan-keterbatasan. Saya sangat cocok dengan makna Subhanallah, itu maknanya Maha Suci Allah yang bebas dari segala keterbatasan-keterbatasan. Itu makna Subhanallah itu. Maha Suci Allah yang bebas dari segala keterbatasan-keterbatasan. Sebab manusia, betapapun hebatnya dia tidak pernah lepas dari keterbatasan-keterbatasan. Wadharra. Wahinal ba's. Dan sabar ketika menghadapi hinal ba'sa, kesusahan, kemalangan yang sangat berat. Ini biasanya lebih ditimbulkan karena akibat peperangan. Seperti saudara kita di Palestina, itu sabar wahinal ba's. Kemudian karena terdampak bencana, seperti saudara kita di Sumatera, itu wahinal ba's. Ya. Jadi mereka harus dibesarkan oleh kita, semangatnya paling tidak. Ya, semangatnya dibantu juga sekemampuan kita. Wahinal ba's, sampai hasil kajian majelis tadi, mohon maaf ini tentang zakat ya. Itu kenapa kami selalu hadir itu kalau ada bencana itu segera dievakuasi. Selalu hadir di satu tempat karena ia merupakan bagian asnaf yang paling berhak mendapatkan itu. Wasabirina bil ba'sa'i wa hinal ba's. Nah, jadi ini artinya apa? Hakikat kebajikan yang sejati itu terutama ditunjukkan dalam integritas kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam kesabaran tadi. Dan selain juga dalam syukur, pernah saya sampaikan secara garis besar 3 yang paling pokok yang membuat kita insya Allah akan menjadi orang yang berbesar jiwa, yaitu pertama sabar, yang kedua syukur, dan yang ketiga adalah tawakal. Sabar, syukur, dan tawakal. Wahinal ba's, ulaika alladzina sadaqu. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar siddiq, ya, jujur, benar-benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Nah, mudah-mudahan kita bisa menerjemahkan, mentransformasikan ya albir ini ya dalam kehidupan kita, terlebih di bulan suci yang mulia, bulan suci Ramadan ini. Sehingga kita insya Allah selesai Ramadan kita akan terlahir menjadi manusia-manusia yang istimewa. Manusia-manusia yang unggul. Walaupun mungkin secara fisik, ya, secara finansial dan hal yang lainnya kita memiliki keterbatasan, tapi tetap kita memiliki keunggulan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam sisi-sisi yang lain, terutama dimensi spiritualitas kita. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ada hikmah, berkah, dan manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Ya, ini terjemahannya saja tadi sudah ya, terjemahan dari ayat itu. Terjemahan secara bebas. Saya kira demikian Bapak Ibu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan, barangkali kalau masih ada waktu, maka disilahkan kalau ada. Kalau tidak, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, dan itu salah satu pembuka kemenangan hati kita ya, fathul qulub ya, fathul qulub. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah.
Allahumma inna nas'aluka minal khair kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma wa ma qadaita alaina min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wal fashal wa min ghalabati dain wa qahrir rijal wa na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, di penghujung hari yang ke-10 ini, maka tenggelamkanlah kami ya Allah ke dalam lautan rahmat dan maghfirah-Mu, agar kami dapat semakin merasakan hadirnya rahmat dan kasih sayang-Mu, terutama dengan berkah kemuliaan bulan suci yang mulia ini. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang saling menyayangi di antara kami, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang memiliki ketangguhan, kekuatan, kesabaran dalam menghadapi dinamika kehidupan, terutama sesudah Ramadan ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah fatun qaribun basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.